seperti katakan tadi ada kekurangan, ada yang masih belum puas, maka kita lanjutkan pada sesi berikutnya dalam kolaborasi masing-masing kita guru. Baik, silakan, ada yang bertanya. Baik, Mr. Erwin silakan. Iya, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada Ibu Tanjung yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini dan merupakan salah satu perwakilan kita dari SD Mudik sebagai guru penggerak. Tentunya pada saat ini ada beberapa materi yang telah disampaikan dan ada hal yang merupakan pertanyaan kami sebagai peserta pada siang hari ini, yaitu bagaimana cara mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, kondusif, dan menyenangkan agar dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Pak. Bisa kita lanjut dulu pertanyaan kedua ya, sekaligus kita menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu calon guru penggerak yang sudah memberikan kita pengetahuan baru dan informasi baru. Banyak sekali yang saya temukan tadi, hal yang baru yang bisa kita praktekkan dalam keseharian kita sebagai seorang guru. Nah, di sini saya tertarik tadi dengan pembahasan mengenai peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan mungkin kita sudah banyak tahu dan banyak sudah melaksanakannya, tapi saya di sini tertarik dengan keyakinan, di mana anak-anak di sini ditanamkan tentang hal positif, di mana hal positif ini pun terjadi kesepakatan antara siswa dengan guru, sama-sama mengambil keyakinan apa yang harus diyakini bersama dan dilaksanakan bersama. Nah, begitu juga Ibu tadi ada juga menyinggung tentang bahwa siswa kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kemudian penerimaan mereka tentang pelajaran, sosialisasi mereka di sekolah dan di kelas juga berbeda-beda. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi kita sebagai seorang guru yang bisa kita laksanakan agar kita bisa menanamkan keyakinan ini, benar-benar tertanam keyakinan ini kepada siswa, yang mana tadi siswa itu berbeda-beda. Jadi bagaimana strategi kita sebagai seorang guru untuk menanamkan keyakinan yang sudah kita buat itu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat baik sekali. Nah, tadi Mr. Erwin mengatakan bagaimana cara kita mewujudkan proses belajar yang efektif, kondusif, dan menyenangkan. Nah, tentu kalau kita perhatikan tadi dari paparan mengenai budaya positif, nah sudah hampir sebagian kita sudah melaksanakan ini, maka sudah kita menganggap bahwa kita sudah melaksanakan pelajaran yang sudah menyenangkan dan kondusif. Namun perlu juga ada beberapa hal perilaku kita sebagai guru agar benar-benar lagi bisa mendukung budaya positif di sekolah kita ini, ya. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, pertama sekali dulu dimulai dengan budaya kebiasaan kita sehari-hari, ya, yang selama ini kita sudah menjalankannya dengan baik, ya, kita terapkan kepada anak dengan menyapa siswa dengan penuh semangat, ya, kita menyambutnya dari depan pintu kelas, itu sudah merupakan kesenangan, kebahagiaan tersendiri kepada anak-anak, sehingga bisa mereka senang dan semangat dalam menghadapi belajarnya kepada kita. Nah, kemudian menciptakan suasana yang rileks. Menciptakan suasana yang rileks ini adalah ini yang terjadi di kelas. Selain dengan yang kita buat tadi budaya positif kita, nah kita juga mencoba bagaimana cara kita dalam kegiatan pembelajaran kita agar anak-anak juga bisa mudah menerima pembelajaran kita terima, yaitu dengan suasana yang rileks. Nah, kalau di dalam kelas posisi duduknya hanya satu arah, maka kita bisa berganti-gantian, bisa membentuk dalam bentuk diskusi kelompok, bisa berbentuk letter U, L, atau bentuk keliling. Nah, sesuai dengan yang kita berikan materi atau sesuai dengan yang mau kemauan siswa, mana yang dia mau, atau bisa bergantian tempat duduknya dengan temannya yang lain. Nah, kemudian cara kita mengikuti bisa dengan menggunakan ice breaking, ya. Nah, ice breaking ini juga penyemangat, ya. Selain kita suruh bernyanyi, ya,
kita juga buat semangat. Nah, baik, saya berikan contoh. Coba kita dulu guru-guru ya. Saya lihat juga sudah mulai ngantuk, ada juga mulai siang. Nah, kita undang untuk bisa fokus. Nah, di sini ada ice breaking sama saya ya. Nanti kalau seandainya pagi, maka tepuk tangannya sekali. Kalau siang, 2 kali. Kalau malam, tidak bunyi ya. Nah, bisa dimengerti Bapak Ibu ya. Nah, baik kita coba. Kita berdiri sebentar ya, sejenak. Nah, baik Bapak Ibu. Tadi apa-apanya? Kalau tepuk tangannya, kalau pagi tepuk tangannya sekali. Kalau siang tepuk tangannya 2 kali. Kalau malam tidak bersuara. Nah, baik. Tidak ada sorenya. Hanya 3 kali ini. Baik. Kalau Ibu bisa menambah silakan ya. Boleh-boleh saja kita tambah. Nah, baik. Ini hanya awal. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, sore. Nah, itulah makanya saya tadi sengaja sore ya. Nah, baik. Sekali lagi ya. Ya, kita fokus. Pagi, siang, malam, siang, malam, pagi, siang, sore. Nah, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ada banyak variasi kita Bapak Ibu. Saya rasa kita semua bisa membuat ice break yang berbeda-beda kepada anak. Jadi itulah salah satu ice break yang kita terapkan, yang sudah pernah saya terapkan di kelas. Dan kemudian menggunakan metode yang bervariasi. Ya, tentu kita Bapak Ibu guru sudah tahu apa metode yang perlu kita gunakan dalam kegiatan belajar mengajar kita agar anak-anak tidak bisa bosan mendengar penjelasan atau materi kita paparkan ya. Salah satunya ada metode ceramah, metode berdiskusi, mendemonstrasi ya, dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu guru, saya yakin kita semua sudah mengetahui dari paparan bagaimana metode yang penting. Sekali kita mengajar, jangan hanya satu metode kita gunakan, namun mari kita bervariasikan metode yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, kira-kira begitu Mister jawabannya. Terima kasih juga. Baik, yang kedua adalah Ibu Domorang mengatakan bagaimana strategi kita dalam membuat keyakinan kelas, sementara anak-anak itu adalah berbeda-beda dari kemampuannya. Nah, pertama sekali Ibu, seperti yang saya buat di kelas ya, saya dulu menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas kepada anak-anak. Saya mendekati dulu mengenai keyakinan kelas. Nah, setelah itu saya mencoba ingin membuat peraturan-peraturan yang sudah selama ini kita terapkan. Peraturan. Nah, dari peraturan itu kita bisa memberikan pengarahan yang baik bagaimana bisa mewujudkan keyakinan dalam peraturan kelas tersebut. Nah, jadi di sini cara saya Ibu strategi ya, pertama sekali setelah kita memaparkan kepada anak-anak, maka kita mencoba satu persatu untuk bisa menuliskan apa kira-kira keyakinan yang dia mau ya. Apa kira-kira, apakah itu peraturan atau keyakinan, silakan kita berikan kesempatan kepada anak-anak dulu untuk menuliskan ya, keyakinan atau peraturan apa yang dia mau kehendaki di sekolah ini, terutama di kelas. Nah, setelah kita berikan kesempatan kepada anak-anak, silakan kita beri dia menulis apa kira-kira. Nah, setelah itu kita kumpulkan hasil dari keyakinan anak-anak tersebut. Ya, kita undang anak-anak bagaimana caranya mereka itu bisa apa yang mereka kehendaki, apa peraturan yang mereka mau. Nah, setelah itu kita pajang di papan tulis. Setelah dipajang, mari kita membacakan. Kalau bisa, biarkanlah masing-masing siswa itu membacakannya hasil keyakinan kelas yang mereka buat tersebut. Nah, jadi di situ seandainya ada kata peraturan, ada kata keyakinan, maka posisi kita guru mengarahkannya bahwa menjelaskan kepada anak apa itu peraturan dan apa keyakinan. Nah, jadi kita jelaskan seperti yang saya jelaskan tadi, yang perlu kita hindari dalam peraturan, jangan ada kata dilarang dan jangan ada kata jangan. Ya, nah terus setelah itu kita buat kesepakatan bersama. Ini yang pertama, apakah setuju? Jujur. Siapa yang mau jujur? Apa kita bisa masukkannya dalam keyakinan kelas kita? Tentu nanti anak-anak bisa menanggapinya dengan baik, yang mana yang baik dan yang mana yang tidak diperkenankan. Nah, dengan terkumpulnya hasil keyakinan kelas yang dua siswa, maka kita buat satu kesepakatan. Apakah kita yakin dan berjanji akan mengikuti peraturan, mengikuti keyakinan kelas ini atau bagaimana? Nah,
Jadi anak-anak nanti secara sadar sendiri dia mengatakan, sanggup Bu, bisa Bu. Nah ibu lihat ya, ibu tunggu ya. Nah nanti kalau buat bersalah maka ini kembali kepada keyakinan kelas. Ya siapa yang melanggar maka ibu tanya keyakinan kelas apa yang belum terpenuhi. Nah jadi dengan kata-kata itu mungkin anak bisa dengan sendirinya dia bisa menyadari bahwa saya sudah buat keyakinan kelas saya tidak mau melanggarnya, saya yang buat, saya tidak mau melanggarnya. Jadi seperti begitu ibu. Nah kemudian ya biar lebih kreatif kita buat dalam bentuk seperti yang saya buat tadi, dan kita pajang di depan, misalnya boleh di depan papan tulis sampai papan tulis, boleh juga kalau kita mau masuk di kelas. Jadi kira-kira begitu ibu cara kita meyakinkan atau strategi kita dalam membuat keyakinan kelas di sekolah kita. Nah baik Bapak Ibu, demikian sosialisasi pada siang hari ini, dan kembali saya mengucapkan terima kasih karena masih diberikan kesempatan, kekuatan kesehatan dari awal sampai berakhir tadi sosialisasi ini, dan harapan kita bersama kiranya kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, walaupun dari pelan-pelan ya, seperti kata dari video tadi bahwa kita tidak semudah, istilahnya perlu tahapan ya, perlu tahapan dan perlu kesabaran. Jadi demikian untuk hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Nalafau.